Shalom saudara. Tuhan selalu dekat denganmu. Yesaya pasal 41 ayat 8. Yesaya 41 ayat 8. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Tuhan selalu dekat denganmu. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Satu, dua, tiga. Tetapi engkau hai hamba-Mu yang telah kupilih, keturunan Abraham yang telah kupilih. 9. Engkau yang telah kupilih dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kursi di depan ini kosong semua, tapi di belakang penuh. Ya, dan belakang suaranya cerai. Ya, Yang depan kursinya eksklusif, harganya mahal. VIP. baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, saudara, tetapi engkau hai Israel. Maksud daripada Israel itu adalah tetapi engkau hai anak-anak Tuhan, keturunan Israel, keturunan Abraham. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan adalah keturunan Israel, keturunan Abraham. Puji Tuhan. Ayat 10 itu jangan takut. Ayat 10 katakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Oleh sebab itu saudara, engkau ada selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Engkau selalu ada dekat dengan Tuhan. Tadi pujian katakan lagu ku di tanganmu. Puji Tuhan, kita ini berada di dalam tangannya Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut. Yang next.
Yesaya 41 ayat 10 berkata apa itu tadi? Jangan takut. 1, 2, 3. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Nama-namamu yang membawa kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu, saudara. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri berjalan sendiri tanpa Dia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita sekalian. Di balik segala persoalan masalah, di balik tantangan kehidupan ini, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan sedang persiapkan. Bahkan ada berkat yang diberikannya, dipersiapkannya untuk Anda dan saya. Sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita perlu kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Dia selalu mempedulikan kehidupan kita. Dan janji-janjinya itu tetap untuk selama-lamanya kepadamu dan kepadaku. Dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Kita seringkali berjanji kepada Tuhan, tetapi seringkali juga kita mengingkari janji Tuhan. Saudara Joshua berdiri dan baca itu yang kita bilang. Ini janji Tuhan kepada setiap kita yang merasa tertolak. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janji Tuhan adalah janji yang teruji. Janji Tuhan, janji yang teruji bagimu dan bagiku. Tuhan setia akan firman-Nya. Dan Dia setia selalu akan firman Tuhan. Terus? Jangan takut, aku tetap menyertaimu. Jangan takut, aku tetap menyertaimu. Terus? Janganlah engkau menolak aku, Jangan engkau menolak aku, supaya mujizat untukmu tidak tertunda terjadi padamu. supaya mujizat itu tidak tertunda lagi kepadamu. Saudara mau melihat mujizat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara? Amin. Tuhan mau memberikan mujizat demi mujizat untuk engkau rasakan dalam kehidupanmu, untuk engkau miliki dalam dirimu. Luar biasa. Terus Engkau bisa menjadi anak yang terhilang, engkau bisa saja menjadi anak yang terhilang, memberontak keluar dari rumah, memberontak keluar dari rumah, minggat dari istana, minggat dari istana, bahkan menyangkal seperti Petrus. Terus Tuhan berkali-kali, menyangkal Tuhan berkali-kali. lebih dari Petrus yang 3 kali menyangkal Yesus. Lebih daripada Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Terus Aku Yesus 30 kali, 3 kali. aku Yesus 30 kali, 30 kali, bahkan 30 kali 300 kali. Terus Aku tetap adalah Allahmu, aku tetap adalah Allahmu. dan fakta itu tidak bisa berubah. Dan fakta itu tidak bisa berubah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun engkau sudah pergi seperti anak yang terhilang, engkau tidak punya daya lagi. Segala sesuatu sudah dihabiskan total, dan sudah tidak ada pengharapan lagi di dalam dirimu. Dan engkau berkata, masihkah Tuhan mau menerima aku setelah aku berbuat dosa? Masihkah Tuhan mau menerima aku setelah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar akan Tuhan, akan kekudusan, kesucian Allah dalam hidupku ini? Aku sudah umbarkan semuanya itu. Masihkah Tuhan masih mau menerima aku seperti anak yang terhilang? Setiap hari anak itu pergi. Tiap-tiap hari ayahnya itu duduk dan terus nengok. Apakah jangan-jangan anakku kembali? Terus dia menanti, makanya tadi dia ketuk pintu hati ibu.
Dia terus menanti dan menanti engkau datang. Engkau datang kepada dia. Bagi seorang ayah yang menantikan anaknya yang pulang. Saudara lihat di televisi, saudara. Itu gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, dia punya anak tenggelam, mati. Biar bagaimanapun dia harus mencarinya dan mencarinya dan mencarinya. Biarpun sudah jadi mayat, dia tetap mencarinya. Itulah seorang ayah. Dan ayah itu tidak akan membiarkan dan menyia-nyiakan anaknya. Demikian juga Bapa di surga. Setelah engkau telah menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi hidupmu, engkau sudah bertekad untuk menerima dia dan memiliki dia dalam hidupmu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan engkau. Amin. Dia akan memberikan ujian demi ujian imanmu agar supaya engkau kuat di dalam dia. Namun seringkali kita lupa akan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Mengakibatkan saudaraku kita tidak peduli. Mengakibatkan kita sudah tidak, ya seolah-olah Allah tidak ada lagi. Tapi dia ada. Dia ada di dalam hatimu. Dia ada di sampingmu. Dia ada di jalanmu. Dia ada bersama dengan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia mengasihimu, saudara. Amin. Jangan engkau berkata bahwa Allah tidak ada. Allah ada bersama. Next. Baca lagi. Saya pun pernah di rumah sakit, namun Allah tidak pernah meninggalkan aku. Saya pernah di rumah sakit, tapi Allah tidak pernah tinggalkan aku. Semua jemaatku, semua istri anakku sudah seolah-olah gemetar. Wah, sebentar lagi mungkin akan pergi dan sudah tidak ada lagi Bapak ini di hadapan kita. Bayangkan hampir 3 bulan saya di rumah sakit. Terus Walau dokter telah menjatuhkan vonisnya jatuh. Terus untuk harus segera dioperasi bypass jantung, namun Tuhan Yesus menyembuhkanku tanpa operasi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada mujizat di balik segalanya. Haleluya. Ada mujizat di balik segalanya. Asal kita mau berserah. Aku berserah. Di rumah sakit saya cuma mandi air dingin, saudara. Tapi di rumah mandi air panas terus. Berbahaya. Aja. Di rumah sakit walaupun lagi sakit, saudara. Habis keluar dari ICU. Habis keluar, langsung pergi ke kamar mandi, mandi. Haleluya. Mandi apa? Air dingin. Nggak ada air panas di situ. Dan puji Tuhan. Dan rumah sakit itu bukan tanggung-tanggung lagi. Itu di Banten sana itu. Di ujung-ujung sana itu. Luar biasa. Tetapi Tuhan menyembuhkan aku. Karena ada mujizat terjadi. Haleluya. Apa yang kau khawatirkan dalam hidup? Apa yang kau khawatirkan? Jangan engkau khawatir tentang apapun. Aku akan ada bersama. Aku memegang engkau dengan tanganku dan menuntun engkau. Oh, haleluya, bersama-sama. Aku kata ini. Tuhan. Next. Silakan dibaca. Suatu kali pastinya ada penyesalan. Jangan terlambat engkau datang kepada Tuhan. Suatu kali pasti ada penyesalan. Dan ingat, jangan terlambat untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Amen. Pasti ada penyesalan hidup. Ikut Tuhan kok begini-begini aja terus. Gak ada, seolah-olah tidak ada naik kelas. Tidak ada ya sesuatu yang membanggakan diri. Begini terus. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai nyanyi.
begini nasib. Nah, kalau sudah mulai jadi nasib begini, mulai lihat dirimu sendiri, maka akhirnya engkau akan kecil. Tetapi kalau lihat penyertaan dan tuntunan Roh Kudus bersama Yesus ada bersamamu, maka engkau tidak pernah kecil. Sehingga pujian itu dikatakan, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Ada kekecewaan mengiring Yesus? Tidak ada. Saudaraku, tidak pernah kecewa. Tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, berjalan, tak pernah kecewa, buat selamanya. Amin. Walaupun satu hari gajinya hanya 92.000, tetapi tetap Tuhan ada bersama. Amin. Bisa Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baca terus. Suatu ketika pada klimaks engkau akan berkata, masihkah Allah mau menerima aku? Baca terus. Masihkah Tuhan mau mengampuni aku? Firman Tuhan dengan jelas masih berkata, aku masih Allahmu. Aku masih Allahmu. Yesaya berapa itu? 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Baca sama-sama, silakan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allah. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Kita muliakan bagi Tuhan. Luar biasa. Saudara punya Alkitab? Ada Alkitabmu? HP saja. Kalau bisa Alkitabnya dibuka dan ditulis, kasih tanda, oh inilah luar biasa. Udah matanya udah nggak lihat, Jadi satu semua. udah jadi satu. Puji Tuhan. Nyambung-nyambung. Haleluya. Baik. Ulangi lagi 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai sebulan Israel, aku yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Maha Tuhan Allah Israel. Haleluya. Amin. Kita ini disebut cacing. Kira-kira cacing ada harganya? Tidak. Ada. Ada. Tapi harganya nggak seberapa. Tipes. Buat mancing. Harganya satu ekor ikan kalau itu ditaruh di pancingan, ikannya gede atau kecil, paling kecil-kecil ikan udang. Tapi kalau lebih dari cacing, haleluya. Amin. Sungguh berharga. Dan sungguh berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Kau berharga dan sangat berharga dan sungguh berharga di mata Tuhan. Haleluya. Terus ayat yang berikut. Manusia itu bagaikan seekor cacing di hadapan Sang Pencipta. Terus. Pakailah alegori yang membuat semua manusia bisa rasa relevan. Manusia itu dalam kehebatannya tidak lebih dari seekor cacing di hadapan Penciptanya. Ya. Terus. Engkau dan aku pun tidak ada bedanya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan.
Mereka yang mengandalkan Tuhan bukan hanya mengalami mukjizat, tetapi hidup penuh dengan syukur dan kedamaian. Walaupun kita ini cacing sekalipun dan kita tidak berdaya, cacing itu bisa berdaya apa sih? Nggak ada. Kekuatannya juga tidak ada. Ya toh, kekuatan juga tidak ada. Jadi kalau ada orang yang katakan aku Superman, Supergirl, Superwoman. Superwoman, nggak ada itu di hadapan Tuhan. Kita seperti cacing yang lembek. Nggak ada arti, saudaraku. Hanya karena kasih kemurahan Allah saja sehingga engkau kuat dan mampu berdiri sampai hari ini. Haleluya. Amin. Hanya karena Tuhan saja sehingga kita ya ada dalam kondisi yang sehat dan baik. Haleluya. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Coba jadi itu. Oleh karena Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Mana itu? Ku mengangkat wajah-Mu, Oh ada. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya. Selamanya Tuhan hebat bagi diri kita. Kita nggak hebat, saudaraku. Kita lemah, kita tidak punya tahu. Tiap hari, saudaraku, kalau nggak didorong-dorong, ya kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Ya toh? Sama seperti si jago mogok. Kalau tidak didorong, tidak jalan, saudara. Ayo tadi pagi siapa yang didorong-dorong untuk datang gereja? angkat tangan. Ya. Siapa yang didorong-dorong untuk datang ke gereja? Tuh Pak Ferdi angkat tangan dia. Ya. Kalau kita tidak didorong-dorong, kita tidak datang. Tapi ketahuilah saudara dan saya, semua di tempat ini, kalau bukan Roh Kudus yang suruh kita datang, tidak ada satupun yang datang. Oleh sebab itu karena Roh Kudus kita ada sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan Anda ada di tempat ini. Haleluya. Begitulah. Next. Cepat supaya kita buat. Yesaya 41 ayat 15. Silakan. Yesaya 41 ayat 15. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi pakanan penyilik yang kaya dan baru dengan gigi wajah. Engkau akan berdiri gunung-gunung dan menghancurkan dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti kandang. 16. Engkau akan menangis mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam hadapan Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Banyak orang akan menjadi sekam yang diterbangkan oleh angin. Banyak orang datang ke gereja, betul, mereka anak Tuhan, predikatnya anak Tuhan, anak orang boleh dikatakan orang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi kebaktiannya hari Natal 1 kali, Pasca Pasca ada, tahun baru 1 kali,
Paskah satu kali. Ya. Terus nanti ulang tahun dia datang minta doa lagi satu kali. Berapa kali dalam satu bulan, satu tahun? Satu kali nonton apa ya? Hah? Natal nonton doang. Datang nonton doang. Ya apalagi kalau ada artis. Artisnya Pak Jaya ada. Iya kan? Sering kan seperti itu orang Kristen. Saudaraku, Tuhan mau agar supaya kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan bekerja berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 apa? Tuhan berhenti. Dan Tuhan memberkati apa yang dia sudah kerjakan. 6 hari kita diberikan kesempatan untuk kita bekerja. Hari ke-7 Istirahat tidur. Tuhan suruh datang untuk diberkati apa yang engkau sudah dikerjakan. Engkau sudah kerjakan apa yang engkau kerjakan. Sambil berdoa dan memohon lagi kekuatan daripada Tuhan. Amin. Sehingga engkau akan hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita dan berkat itu mengalir dalam hidupmu. Walaupun hanya makan ya bubur dengan kacang goreng 2 biji. Apalagi dengan kecap saja. Berdoa baca di masa Tuhan. Haleluya. Salih amat ya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Tuhan ada bersamamu dan selalu bersamamu. Haleluya. Tuhan itu baik bagi kita. Next, Pastor. Tuhan tidak mengambil seseorang dari ujung bumi untuk dijadikan sia-sia. Tuhan tidak mengambil seseorang dari ujung bumi untuk dijadikan sia-sia. Tuhan tidak memanggil engkau untuk dijadikan sia-sia di tempat ini. Amin. Tuhan tidak memanggil dan menetapkan engkau menjadi miliknya untuk dijadikan sia-sia. Burung gereja, burung apa? Burung pipit, dia jatuh bukan mati lapar. Tuhan pelihara dia. Apalagi dengan engkau dan saya, Tuhan pasti pelihara. Tuhan masih pasti memberikan makan, minum, pakai dan cukup untuk engkau. Asal engkau mau berserah diri dan mengucapkan syukur atas segala yang engkau miliki dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan bilang apa? Rasul Paulus katakan, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan pengucapan syukur, maka Tuhan akan lebih lagi dan lebih lagi memberkati engkau. Haleluya. Dan hanya ada sukacita. Mungkin kita tidak kaya seperti orang kaya yang lainnya, yang ikutnya korupsi terus, hak orang lain dirampasnya. Tetapi kalau kita hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing. Oleh sebab itu kau usah khawatir dan takut. Tuhan menyertai engkau. Terus baca. Tuhan mengambil kita supaya menjadi kemuliaan bagi Dia. Tuhan mengambil kita supaya menjadi kemuliaan bagi Dia. Ya. Agar kita menjadi senjatanya dan Ia jadikan kita saksi yang hidup atas pekerjaan kuasanya yang ajaib. Haleluya. Mazmur Belum habis baca. ya. Kondisimu hanya alat di tangan Tuhan. Ingatlah, ketika engkau merasa jauh dari Tuhan, Ia dekat kepadamu. Mazmur 34 ayat 19 ke 20. Ingatlah, kalau engkau merasa jauh daripada Tuhan, di situ Tuhan ada dekat denganmu. Haleluya. Amin. Kalau engkau merasa sudah tidak ada lagi kekuatan, Rasul Paulus katakan, waktu aku lemah, disitulah aku jadi kuat. Haleluya. Amin. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan.
urapan Allah itu mengalir dalam hidup kita. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin. Mazmur pasal berapa? 34, 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. 20. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Genap ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21. Dia melindungi segala. Tidak satu pun yang Ulangi. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satu pun yang patah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Siapapun yang mulai membenci dirimu, dia akan mengalami hukuman. Ini gak main-main. Ini jangan main-main. Kalau ada yang membenci dirimu, nanti dia akan menanggung hukuman daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pembalasan adalah milikku. Bukan engkau yang harus balas, tapi Tuhan lah yang akan membalas. Kalau Tuhan yang membalas, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Saudaraku, ada kesaksian belum berapa lama. Ada yang kencingin kasurnya, ya, diurut. Kasurnya dikencingin sudah. Diurutnya ada di sebelah di rumah Ibu siapa? Ada di rumah Ibu Esther. Tiba-tiba orang masuk dan kencingin itu kasurnya, banyak yang menangis. Saudaraku, kalau menurut otak dan pikiran, ya, kalau dilihat, ini bapak kita yang belum bertobat, Pak Happy, mungkin orang itu sudah hancur, dibikin perkedel. Tapi untung dia sudah di dalam Tuhan, dan Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akibatnya dia tidak membalas, tetapi Tuhan yang akan membalas. Haleluya, Pak Happy. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan ingat dia, nanti Tuhan yang akan membalas apa yang orang berbuat kepada kita. Haleluya. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Berarti kita sudah hampir pulang. Amin. Terus setengah 3. Saya sengaja bikin pemberian itu supaya apa? Supaya yang masuk gereja tidak usah lihat jam. Ada di HP apa? Jamnya ada di HP. Oh, di HP ya. Kesimpulan 1 Yohanes 5 ayat 20. Kesimpulannya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Kesimpulan 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kedakian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anak Dia Yesus Kristus. Dia
hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia adalah Allah yang benar. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi saudara dan saya tidak salah pilih. Anda mau selamat? Mau. Terimalah Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dan memiliki dia di dalam hidupmu. Baru engkau memiliki kerajaan itu. Amin. Yaitu kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. 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 Berarti sudah mau cepat pulang. Amin. Efesus 2 ayat 14, ayat 19 dan 20 sampai 22. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus pasal 2. Cepat mau pulang kan? 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, Melainkan kawan keluarga dan keponakan Kudus dan dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai baru dan 21 di dalam Dia untuk seluruh bangunan telah disusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. 22. Di dalam Dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudaraku, di situ dinyatakan dalam kehidupan kita adalah kita ini, kamu bukan lagi orang asing. Halo, Anda dan saya bukan lagi orang asing, ya. Dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita ini disebut orang-orang kudus. Haleluya. Anda mau disebut orang kudus? Amin. Bukan Roh Kudus ya. Orang kudus. Haleluya. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini adalah anggota keluarga Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Karena dan saya adalah anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu kita perlu dan sungguh perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mendekatkan diri dengan orang-orang kudus di sekeliling kita. 1 Timotius pasal 3 16 dan 17. Ya? Sampai 16 saja? Ya, kalau sampai 16 ya 16 dibaca. Baca. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya akulah rahasia kepada kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, dibenarkan di antara orang bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam dunia. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di situ saudaraku, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara mau bebas daripada segala persoalan masalahmu? Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6.
Ibrani 11 ayat 6. Allah memberikan upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kalimat tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. sebab siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya! Kita berikan bagi Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Allah, mereka itu menerima atau mendapatkan upah daripada Allah sendiri. Haleluya! Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Kesimpulan keseluruhan itu mulai diikat dalam satu ikatan tali rafia, tali kasih, tali kuasa ilahi di dalam kehidupan kita, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan. Saudara mau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kesentosaan, kebebasan kepadamu. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berbeban berat, aku akan memberikan kesentosaan, kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan memanggil engkau dengan kepadanya. Haleluya. Musik maju. Musik maju. Siapa yang butuh Tuhan pada hari ini? Yang sakit, yang lemah, dalam persoalan, yang dalam masalah, yang dalam segala beban yang berat, Tuhan ada dan Dia mau menolong. Terima kasih.
bagi anak-anak, bagi pelajar-pelajar, bagi mereka yang bersekolah, mereka yang sudah lulus, mereka yang mendapat ranking di dalam studi mereka, bukan karena kemampuan mereka, tapi oleh karena anugerah Tuhan bagi maju ke depan. Kami akan doakan semua anak-anak yang ranking, yang naik kelas, yang sudah lulus, maju ke depan. Kita doakan mereka secara khusus, karena ini anak-anak kita. Inilah hadiah bagi mereka.